Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yelty Cahyadi. Kali ini saya membahas mengenai demam berdarah. Nah, demam berdarah ini kan kalian pasti udah tahu lah penyakit yang paling umum. Kemudian penyakit demam berdarah ini juga selalu ada tiap tahunnya. Tapi kita mau bahas yuk secara lebih detail tentang penyakit ini. DBD atau penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh dua nyamuk, nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Mereka ini hidupnya sama kayak kita sebenarnya, kayak orang kantoran. Jadi mereka itu keluar waktu atau menggigit waktu pagi hari, 2 jam setelah matahari terbit. Kemudian mereka juga bobo waktu sore hari, jadi 2 jam sebelum matahari terbenam. Nah, di samping saya ada gambar tentang dua nyamuk ini, Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Mereka itu sama-sama ya, nyamuknya belang-belang, jadi warnanya itu putih sama hitam belang-belang. Tapi bedanya, mereka itu satu hidupnya di dalam rumah. Jadi yang Aedes aegypti itu di dalam rumah, dia lebih senang di air yang di bak mandi, terus air bersih, pokoknya di dalam rumah aja, di dalam ruangan. Tapi kalau misalnya Aedes albopictus, dia lebih senang yang di pekarangan, di taman, di luar rumah. Penularan penyakit demam berdarah ini nggak bisa langsung ke orang, nggak bisa, harus melalui vektor, yaitu nyamuk. Nyamuk menggigit orang yang terinfeksi, kemudian menggigit orang lain yang belum terinfeksi. Nah, orang lain yang belum terinfeksi itu yang tergigit akan terinfeksi demam berdarah. Virus dengue atau virus demam berdarah ini terbagi jadi 4. Itu ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Jadi kalau kata orang nih bilang, kalau misalnya udah kena penyakit demam berdarah, bisa nggak kena lagi? Bisa, karena virusnya ada 4. Bisa juga cuma kena yang DEN 2 waktu itu. Yang DEN 3 belum ada. Nah, justru kalau misalnya kita sudah pernah kena penyakit demam berdarah, malah kita rentan terkena penyakit demam berdarah lagi. Karena kekebalan tubuhnya kita beda. Kan virusnya juga beda, kekebalan terhadap itu juga beda. Gejala dari demam berdarah biasanya timbul 4-7 hari setelah gigitan nyamuk. Nah, gejalanya ini bisa berupa demam tinggi, kemudian nyeri kepala, nyeri di belakang mata, kemudian mual muntah, bisa juga ada pembengkakan di kelenjar getah bening, bisa juga ada perdarahan di gusi, di mulut, ruam kemerahan di kulit, kemudian nafsu makan jadi turun, nyeri otot, nyeri sendi. Jadi banyak ya gejalanya. Nah, kalau misalnya nggak ditanganin gejala ini, bisa masuk ke komplikasi. Komplikasinya itu bisa berupa DSS atau Dengue Shock Syndrome. Jadi masuk ke kondisi shock. Gejala dari DSS atau Dengue Shock Syndrome bisa juga kulit kita terasa dingin, tekanan darah kita menurun, atau tensi kita menurun, nadinya teraba lemah, terus kita juga bisa dehidrasi. Dehidrasi itu mulut kita kering, terus frekuensi BAK kita berkurang, atau jumlah urin yang kita keluarkan itu juga berkurang. Kemudian bisa juga sesak nafas atau nafas kita nggak beraturan. Itu bisa juga gejala dari DSS. Kalau DSS ini cepat ditanganinnya, tingkat kematiannya itu hanya 1-2%. Tapi kalau telat atau terlambat menanganinya, bisa mencapai 40%. Pengobatan demam berdarah ini sebenarnya belum ada yang spesifik atau selektif. Jadi langsung ke virusnya, itu belum ada. Tapi dokter ini mengupayakan agar gejalanya tidak terlalu berat atau hanya mengurangi gejala. Nah, upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu cukup istirahat, jadi minumnya juga cukup, makannya juga teratur. Kalau misalnya panas, dikasih obat
panas, penurun panas. Kalau misalnya nyeri kepala, dikasih obat mengurangi rasa nyeri kepala. Kemudian kita juga, karena kan demam berdarah ini disebabkan oleh cairan yang keluar dari pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu bocor. Nah, jadi kita harus cukup minum. Cukup minumnya kita pantau dari mana? Dari jumlah urin yang kita keluarkan. Frekuensinya berapa kali. Nah, kalau misalnya dia berkurang atau warnanya jadi lebih pekat, nah kita dehidrasi, berarti kita kurang minum atau kurang cairan dalam tubuh. Pencegahan demam berdarah. Nah, kalian pasti udah apalah tentang ini. Karena pencegahan ini ada di leaflet, brosur, bahkan di TV-TV juga disiarin. Tapi yang menariknya, saya mau bahas tentang vaksin demam berdarah. Nah, vaksin demam berdarah ini sebenarnya sudah beredar. Dia itu yang beredar itu namanya CED-TDV. Nah, CED-TDV ini dia punya 4 serotype. Jadi dia memiliki kekebalan tubuh terhadap 4 virus. Jadi DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Tapi sayangnya vaksin ini hanya bisa diberikan pada anak di atas 9 tahun sampai dewasa. Tapi vaksin ini hanya efektif pada penderita yang setelah mengalami atau pernah kena demam berdarah. Kalau misalnya dia belum pernah, dia justru malah meningkatkan resiko untuk terkena demam berdarah. Nah, jadi kriteria tertentu aja ya, umur dan dia pernah kena demam berdarah. Itu yang bisa diberikan vaksin ini. Nah, vaksin ini juga tidak berlaku untuk seumur hidup. Dia itu biasanya disuntikan 3 kali. 3 kali ini dia berjarak 4-6 bulan. Nanti bisa diulangin lagi. Kita juga bisa melakukan pencegahan dengan cara 3M, yaitu bisa juga mendaur ulang barang-barang yang berpotensi untuk hinggapnya nyamuk, bisa juga menguras bak mandi, bisa juga memberantas nyamuk dengan cara insektisida, bisa juga menutup rapat tempat penampungan air. Nah, 3M ini bisa dengan plus-plus yang lain ya, nanti kalian bisa cari sendiri di Google ataupun di leaflet-leaflet. Karena banyak banget ya pencegahannya. Yang penting intinya gimana caranya nyamuk itu tidak menggigit kita. Dan rumah kita bersih, tidak ada genangan air, dan tidak ada gantungan-gantungan baju yang berserakan. Gitu. Sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.